Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi bersama Kak Subhan di Kita Belajar Mandiri. Sebelum kita belajar, Kak Subhan akan cek yel-yel dari adik-adik semua ya. Apa kabar jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Baik sekali adik-adik. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke adik-adik semua, kali ini Kak Subhan akan menyampaikan materi tentang sudut. Nah, apa itu sudut? Kak Subhan kasih tahu ya. Sudut adalah sebuah titik yang terbentuk dari perpotongan dua garis, itu sudut. Nah, sebenarnya seperti ini. Di sini ada sudut ya. Nah, sudut itu nantinya kita belajar untuk mengetahui arah mata angin. Nah, berapa sudut yang ada pada jarum jam yang menunjukkan jam tertentu. Nanti kita belajar itu semua ya, adik-adik. Jangan lupa simak videonya. Baik, kali ini Kak Subhan akan menyampaikan materi tentang sudut. Nah, kali ini Kak Subhan akan membahas sudut pada arah mata angin dan sudut pada jarum jam ya, adik-adik. Nah, yang pertama, sudut pada arah mata angin. Nah, pasti adik-adik tahu lagu ini. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu adalah lagu yang familiar ya. Kalau adik-adik itu sering pramuka, ini materi tentang kompas adik-adik. Nah, materi ini materi tentang kompas. Nah, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, sudut yang ada di arah mata angin. Utara itu kita ibaratkan dengan 0 derajat adik-adik. Nah, 0 derajat. Kemudian dari utara ke timur itu membentuk sudut siku-siku. Kita tahu sudut siku-siku itu sudutnya 90 derajat. Nah, kalau dari utara ke timur kan siku-siku. Timur laut itu setengahnya. Nah, setengahnya 90 itu 45 derajat. Nah, 90 tadi kan ini sama saja sudut siku-siku ya. Berarti antara timur ke selatan itu ditambah 90 derajat. Berarti selatan itu 180 derajat, Dedek. Nah, tenggara tengah-tengahnya. Berarti 90 ditambah 45 berapa? 135 derajat. Jadi tenggara. Kemudian selatan ke barat 180 ditambah 90 berapa? Nah, 270 derajat. Nah, barat daya itu setengahnya 180 ditambah 45 berapa? 225 derajat. Kemudian barat laut itu berapa? 270 ditambah 45 315 derajat. Nah, dari barat laut ke utara itu sudah lengkap 360 derajat. Nah, sebenarnya arah mata angin itu berputar ya. Nah, jadi satu putaran itu 360 derajat. Adik-adik. Nah, ini sudut-sudut pada arah mata angin. Tuh. Kemudian kita latihan soalnya nih. Ada soal cerita tentang sudut-sudut mata angin ini.
ada yang namanya marbun. Marbun itu berjalan ke arah selatan ya. Kemudian berbelok 90 derajat ke kanan. Berarti sekarang marbun berjalan ke arah mana? Dia berjalan ke arah selatan. Kemudian dia berbelok 90 derajat ke kanan. Nah, kanannya 90 derajatnya marbun itu arah mana? Ayo coba adik-adik sekarang praktekkan. Berjalan menghadap selatan, kemudian berputar 90 derajat ke kanan. 90 derajat ke kanan. Adik-adik berarti ikuti tangan kanan adik-adik. Nah, patokannya itu tangan kanan adik-adik. Berarti berputar ke kanan, ke arah tangan kanan 90 derajat. 90 derajat dari selatan ke kanan berarti ke arah barat. Nah, 90 derajat berarti ke arah barat. Berarti sekarang marbun berada di menghadap ke arah barat. Itu adik-adik. Nah, kemudian ada ini lagi. Menik berdiri menghadap ke arah barat. Nah, kemudian ia memutar badan menjadi menghadap selatan. Berarti menik berputar membentuk sudut sebesar. Nah, ini tadi di arah barat ya. Kemudian ke arah selatan. Dari barat ke selatan itu berapa derajat? 90 derajat. Nah, berarti jawabannya 90 derajat adik-adik. Nah, itu soal-soalnya. Gitu. Kemudian Kak Subhan, ini silakan adik-adik bisa buat arah mata angin ya di rumah ya. Bisa ditempelkan di tembok. Nah, arah mata anginnya buat. Oke, Kak Subhan hapus. Kemudian Kak Subhan akan menjelaskan tentang sudut-sudut yang ada di jam. Oke, kali ini Kak Subhan akan menjelaskan tentang sudut-sudut yang ada di jam analog ya, jam dinding. Nah, sudut-sudut yang terbentuk pada jarum jam. Nah, kita tahu jarum jam itu ada dua jarum yang penting, yakni jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek itu menunjukkan jam ya, jarum panjang itu menunjukkan menit. Nah, sudut yang terbentuk pada jarum jam itu setiap angka itu 30 derajat. Nah, ingat-ingat jarak antar angka itu 30 derajat. Misalnya ada jarum pendek menunjukkan angka 12, jarum panjang menunjukkan angka 3. Berapakah sudut yang terbentuk pada arah jarum jam tersebut? Nah, kita ingat ini ya. Jarak antara angka itu 30 derajat. Nah, kita tinggal hitung saja dari 12 ke 3 itu ada berapa angka? 1, 2, 3. Berarti 30 kali 3. Berapa? 90 derajat. Begitu adik-adik. Misalnya ada soal lain ya. Berapakah sudut yang ditunjukkan pada jarum jam berikut ini? Misalnya jarum pendeknya segini dan jarum panjangnya di sini. Ini menunjukkan pukul berapa, Adik? Ya, ini menunjukkan pukul setengah 4. Setengah 4 itu menunjukkan sudut berapa? Kita hitung sama-sama yuk. Nah, ini jarum pendeknya menunjukkan angka di tengah-tengahnya 3 dan 4. Kita tahu jarak setiap angka itu 30 derajat. 30 derajat. Nah, kalau setengahnya
Berarti 30 dibagi 2. Berapa 30 dibagi 2? 15 derajat. Itu dari setengahnya ya. Setengahnya dari jarak ini ke angka 4 itu dapat 15 derajat. Kemudian dari 4 ke angka 6 itu berapa derajat? Kita hitung. 1, 2. 2 kali 30. Berarti 60 derajat. Tinggal kita jumlahkan yang tadi setengah 4 terus ditambahkan yang 60 derajat. 60 ditambah 15 derajat, hasilnya 75 derajat. Begitu adik-adik materi sudut pada jarum jam. Semoga bisa dipahami. Silakan nanti tunggu video-video berikutnya. Jika masih ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Oke adik-adik, itu materi dari Kak Subhan tentang sudut pada arah mata angin dan sudut pada jarum jam. Semoga adik-adik setelah ini bisa paham ya akan materi sudut itu. Oke, sebelum kita menutup belajar kita, marilah kita berdoa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video kita belajar mandiri Jenius selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.